dengan suara. Aku terlatih. Siapa kau? Siapakah itu prajurit? Sepertinya milik Dewa Matahari. Dia punya perisai luar biasa di tubuhnya. Matanya kuat seperti dua bola api. Dari ciri-ciri yang dikatakan prajurit, penasihat yakin bahwa itu adalah anak dari Raja Santanu beserta Dewi Gangga alias Bisma, dan hal ini cukup membuat mereka gemetaran. Bisma. Di Hastinapura, terlihat Pangeran Restarasta yang tidak bisa melihat sejak lahir sedang melakukan pertunjukan sekaligus memamerkan kekuatannya di depan rakyat Hastinapura. Dihadiri para pejabat kerajaan termasuk ibunya dan ratu. Restarasta melawan beberapa ekor gajah yang sangat ganas. Meski sempat beberapa kali terseruduk gajah, namun pada akhirnya Restarasta mampu mengikat semua gajah pada patok yang sudah disediakan. Ternyata satu ekor gajah ikatannya terlepas dan akan menyeruduk Restarasta yang kini memusatkan pikiran mendengarkan suara gajah tersebut. Semua yang menyaksikan merasa panik sampai tiba-tiba Pangeran Pandu datang dan kembali mengikat gajah tersebut. Restarasta merasa tersinggung lalu memarahi adiknya agar tidak berani membantunya jika ia tidak meminta bantuan. Aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Jangan mengingatkan aku terus. Jika aku ini buta. Malam harinya, Restarasta sedang melakukan pemulihan kondisi tubuh pasca bertarung melawan gajah. Ketika Pandu hadir di sana, ia pun menegurnya karena masih kesal kejadian siang tadi. Restarasta mengingatkan Pandu agar jangan memperlakukannya sebagai orang buta. Pandu mengatakan bahwa ia hanya melayani seorang raja tanpa tujuan lain. Namun Restarasta mengatakan bahwa kini ia belumlah menjadi seorang raja. Seorang raja itu harus dilayani kan? Tapi aku belum menjadi raja. Tapi kau adalah putra pewaris tahta dari Hastinapura ini kan? Sebuah tahta itu bukan ditujukan untuk seorang raja. Tiba-tiba Pangeran Widura datang dan mengatakan bahwa pewaris tahta kerajaan itu diputuskan berdasarkan kemampuan, bukan atas dasar usia. Dan pewaris dari tahta diputuskan atas kemampuan seseorang, saudaraku Pandu. Restarasta merasa tersinggung karena ia adalah anak tertua yang juga memiliki kekuatan hanya mengandalkan suara, sambil melemparkan pisau untuk membuktikannya. Hanya dengan suara. Aku terlatih dengan segala jenis senjata. Siapa kau? Widura mengatakan bahwa ia tak akan bisa mengatakannya kali ini. Namun suatu saat penasihat kerajaan akan mengatakan apa yang akan ia katakan hari ini. Setelah itu Pangeran Widura pamit untuk meninggalkan mereka. Selamat tinggal saudaraku Pandu. Restarasta masih merasa marah pada Widura. Ia mengatakan pada Pandu bahwa Widura iri pada mereka karena Widura hanyalah anak seorang pelayan, sedangkan mereka berdua adalah anak dari Dewi Citrawirya. Dia iri pada kita, Pandu. Dia anak dari seorang pelayan. Anak seorang pelayan. Pandu mengatakan bahwa Widura pun sama anak dari Dewi Citrawirya dan merupakan saudara mereka yang telah diakui oleh paman juga ibu ratu. Pandu menasihati kakaknya agar tetap ceria dan tak merasa tersinggung atas ucapan dari Widura. Restarasta mengatakan jika ia hanya ingin ceria jika sudah dinobatkan menjadi seorang raja. Jangan sebut itu kebaikan, Pandu, tapi pelecehan.
Aku akan jadi ceria hanya setelah aku dinobatkan sebagai Raja Bandu. Nampaknya Drestarasta merasa kesepian juga mudah tersinggung karena ia pikir semua orang merendahkannya atas kekurangan yang ia miliki. Oleh karena itu, ia sangat puas jika telah dinobatkan menjadi raja karena saat itulah tak akan ada yang berani bicara macam-macam terhadap seorang raja. Aku hanya percaya pada keraguanku saja, Pandu. Keraguan ini pun telah melahirkan kesepian. Dan kesepian ini pun hanya akan berakhir saat aku dinobatkan menjadi raja. Raja Drestarasta. Sambil mengobati luka kakaknya, Pandu mengatakan bahwa Drestarasta tak akan merasa kesepian lagi setelah memiliki seorang istri. Karena istrinya itu akan menjadi mata dalam hidupnya. Dan saat ini, Paman dan Ibu Ratu telah mengatur pernikahannya dengan putri dari Kerajaan Gandhara, yang diramalkan akan memiliki 100 anak laki-laki. Yang akan jadi matamu nanti dan menghilangkan kesepianmu. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pernikahan, Pandu. Paman dan Ibu Ratu sudah memikirkan tentang itu. Aku tahu. Putri dari Kerajaan Gandhara lah yang sebenarnya beruntung. Gandhari sendiri kini semakin ceria setelah tahu dirinya dilamar Pangeran Hastinapura. Namun keceriaannya membuat Raja Subala terus dihantui rasa bersalah karena telah menyetujui lamaran dari Bhisma. Sebagai seorang raja, ia terpaksa menerima lamaran tersebut karena tak mau ada peperangan dengan Hastinapura. Namun sebagai seorang ayah, ia merasa bahwa keputusan yang ia ambil adalah salah. Waktu kau menerima lamaran dari Bhisma, aku pun penuh dengan kemarahan. Keputusanmu itu benar. Keputusan ini dibuat oleh seorang raja, Ratuku. Tapi sebagai ayah, masih merasa keputusan ini salah. Yang mulia, Ratuku Sudarma. Raja Subala sangat sedih juga bingung bagaimana ia harus memberitahu Gandhari terkait kenyataan ini. Karena saat ini Gandhari sangat senang dan sedikit pun tidak tahu jika calon suaminya merupakan seseorang yang buta sejak lahir. Ratu Sudarma mengatakan agar membiarkannya saja sampai Gandhari tahu seiring perjalanan hidupnya. tidak saat ini yang mulia. Biarlah takdirnya nanti yang akan mengungkapkan dirinya sendiri di depannya. Raja Subala bisa menerima saran ratunya, namun dia memikirkan sikap Sengkuni yang sangat menyayangi adiknya. Jika Sengkuni pulang dan tahu adiknya akan dinikahkan dengan orang buta, maka besar kemungkinan Sengkuni tak akan setuju bahwa adiknya menikah dengan seseorang yang buta. Sengkuni sendiri kini sedang naik bukit beserta satu orang prajurit menggunakan seutas tali yang hampir putus. Karena tali itu hanya mampu menahan beban satu orang saja, maka Sengkuni memutuskan untuk menjatuhkan prajurit tersebut. Sampai kini ia bisa naik ke atas bukit. Pangeran, talinya sudah mau putus. Berarti harus kulepaskan talinya, prajurit. Arti, kau yang harus melepaskan tali. Lepas!